Asma sendiri ada yang ringan, sedang, berat. Jadi kalau yang berat itu bahkan bisa sampai menimbulkan kematian. Ya, kalau ringan mungkin dok, anak saya nggak bisa belajar karena setiap malam kebangun karena batuk. Nah itu juga gejala asma kalau emang ada riwayat asma dan tentu saja mengganggu kualitas hidupnya. Hai Moms, kita ketemu lagi di podcast Mother and Beyond. Saya Novita Engi, Editor-in-Chief Mother and Beyond, mau ngobrol-ngobrol nih, ngebahas tentang satu penyakit yang mungkin sudah sering Moms dengar, sudah tidak asing lagi, walaupun belum tentu Moms menderita atau keluarga Moms ada yang menderita. Kita mau ngebahas soal penyakit asma. Udah pernah dengar dong ya Moms ya. Ini pasti kalau orang awam taunya penyakit asma ini adalah sesak nafas gitu kan ya. Nah ternyata penyakit yang satu ini Moms cukup tinggi loh angka kasusnya di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 sebanyak 4,5% penduduk Indonesia itu menderita asma. Wow. Jadi kayaknya kita nggak boleh menyepelekan nih penyakit asma ini ya Moms ya. Nah supaya Moms bisa tahu dan bisa waspada dan bisa paham tentang penyakit yang satu ini, yuk kita ngobrol-ngobrol di podcast Mother and Beyond kali ini bersama dengan Dr. Heza Brigita SPP, dokter spesialis paru dari EMC Hospital Alam Sutera. Apa kabar Dr. Heza? Baik. Sehat dok? Apa kabar? Baik, saya juga. Senang sekali. Nah dok, kita mau ngebahas soal satu penyakit yang kayaknya dari dulu kita udah sering dengar. Asma. Tapi sebenarnya gini dok, asma sama bengek sama nggak dok? Bengek itu istilah umum sih. Ya, biasanya masyarakat umum bilang asma itu bengek. Nah, betul ya. Berarti kalau kita ngomongin penyakit asma, ini apa sih dok? Dan biasanya itu menyerang usia berapa sih dok penyakit asma ini? Ya, asma itu didefinisikan adalah penyakit peradangan, inflamasi saluran napas yang kronik. Kronik itu artinya dia berjalan lama, ya. Jadi ada batasan waktu. Kronik itu biasanya lebih dari 2 minggu. Infeksi saluran napas kronik yang bisa menyerang siapa saja dari mulai bayi sampai usia tua. Oke. Jadi bisa segala usia dok ya? Bisa. Dan bisa mungkin kecilnya nggak ada asma, tahu-tahu dewasanya juga ada asma bisa gitu juga. Ya dok ya? Bisa sih, ada. Oke. Nah gimana caranya kita membedakan asma dengan sesak nafas biasa dok? Karena kan katanya sesak nafas itu belum tentu asma. Iya, sesak napas itu adalah salah satu gejala dari asma, gitu. Sedangkan gejala asma itu sendiri bisa dari mulai batuk, bisa batuk kering, batuk ada dahak, ya, nyeri dada atau terasa berat di dada. Dan bila berat, jadi asma memang ada ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau sedang berat biasanya sudah mulai ada sesak napas. Nah, bagaimana sih membedakan? Nah, sesak napas itu memang salah satu dari gejala asma. Tapi tidak semua asma ada sesak napas. Bisa saja batuk saja, misalnya pas malam hari, saat malam hari. Biasanya batuk asma itu biasanya anamnesis batuk kapan? Nah biasanya terutama malam hari atau dini hari. Itu khas sekali asma. Kemudian ada bunyi wheezing. Nah itu artinya ada penyempitan saluran napas dilewati oleh udara sehingga ada bunyinya. Tapi saat tidak ada serangan, saluran napasnya lebar sehingga suaranya tidak ada. Ya, membedakannya biasanya memang ada riwayat dari kecil dok, terus kemudian ada faktor pencetus. Dok, aku biasanya pencetusnya dingin dok atau flu. Kemudian biasanya sesak itu bisa sembuh sendiri bila faktor pencetusnya itu sudah hilang. Seperti itu. Kemudian juga yang khas dari asma biasanya memang ada alergi atau genetik. Ya, mungkin itu juga sering ditanyakan. Berarti kalau ditanya apa penyebabnya asma, salah satunya tadi genetik atau mungkin juga ada faktor apa lagi dok penyebabnya? Trigger, pencetusnya, alergi. Alergi. Ya. Nah, faktor apa aja nih yang meningkatkan seorang bisa mengalami asma? Ini benar nggak sih dok? Tadi kan salah satunya faktor genetik ya tadi dokter sebutkan ya. Biasanya memang ada risiko bila orang tuanya punya riwayat asma. Bila salah satu punya riwayat asma, risikonya bisa sampai 3-4 kali. Tapi kalau dua-duanya bisa sampai bahkan 6 kali berisiko terjadi asma. Ya, jadi tapi belum tentu anaknya ada asma, tapi tetap meningkatkan risiko.
gitu. Dan biasanya asmanya itu tergantung faktor pencetus. Jadi biasanya pasien tahu kok, dok saya kambuhnya kalau makan udang atau kalau flu. Nah itu faktor pencetus. Jadi mau nggak mau pasien biasanya tahu dan harus dihindari. Jadi gitu. Itu erat kaitannya sama alergi juga ya jadi dok ya. Kalau orang tuanya alergi kan katanya satu orang tua alergi, anaknya ada kemungkinan alergi. Kalau dua-duanya pasti alergi gitu ya, kan dok. Betul. Jadi risikonya sangat tinggi kalau dua-duanya alergi. Nah itu disebut, kalau kami disebut atopi. Bakat atopi atau atopi sign. Jadi misalnya orang tuanya alergi udang, mungkin nanti cucu atau buyutnya alerginya debu. Atau asma. Ya, dan mungkin manifestasinya bisa di saluran napas atau di kulit atau bahkan ada asma. Ya, dulu saya nggak ada asma dok keturunan, tapi ternyata di telusur nenek atau omanya mungkin punya alergi udang di kulit. Gitu. Dan tadi dokter bilang makan udang ternyata bisa jadi trigger karena memang punya alergi, trigger jadi asma. Kita pikir kan karena mungkin ya berkaitan sama saluran pernafasan, mungkin karena udara, ternyata makanan juga bisa jadi pemicu ya dok? Bisa, nah jadi memang berbeda-beda sih Angie. Jadi kalau misalnya ada yang polusi, ada yang kalau dia bekerja di pabrik, lama-lama tiba-tiba dia punya asma setelah 5 tahun kerja di sana. Nah itu mau nggak mau dia harus pindah bagian misalnya, gitu. Jadi nanti dokter yang akan selusur di mana apa penyebab asmanya itu, selain obat-obatan. Gejala asma yang harus diwaspadai apa nih dok? Dan ini gejala pada anak-anak sama dewasa tuh beda atau sama dok? Asma itu memang paling khas adalah bunyi ngik-ngik, wheezing atau bunyi seperti apa ya itu namanya kucing ya kata sebagian pasien ya itu yang khas, dan batuk, dan biasanya punya waktu terutama malam hari atau dini hari. Nah asma sendiri ada yang ringan, sedang, berat. Jadi kalau yang berat itu bahkan bisa sampai menimbulkan kematian. Ya, kalau ringan mungkin dok anak saya nggak bisa belajar karena setiap malam kebangun karena batuk. Nah itu juga gejala asma kalau emang ada riwayat asma, dan tentu saja mengganggu kualitas hidupnya. Belajar jadi nggak bisa, besok mau ujian nggak bisa karena batuk, nggak bisa tidur. Jadi besoknya prestasinya berkurang. Ya, jadi memang ringan, sedang, berat kalau asma. Bahkan ada asma yang disebut asma mengancam nyawa. Nah itu sudah harus di ICU ya, walaupun jarang sih Angie, saya jarang banget ketemu asma yang mengancam jiwa. Itu pakai tabung oksigen juga. Iya, bahkan harus sampai pakai alat bantu napas ada. Ya kalau terlambat dia mencari pertolongan ya, kalau misalnya radang inflamasi asmanya itu sudah sangat berat, kan sebenarnya inflamasi asma itu awalnya ringan, kemudian meningkat, akhirnya radangnya sangat berat sampai sangat menyempit. Sampai pasien tidak bisa bernapas dan memerlukan oksigen bahkan alat bantu napas karena kita berpacu dengan waktu. Diagnosanya seperti apa dok? Nah, diagnosisnya biasanya anamnesis dulu sih Angie. Jadi biasanya 80% kalau kita wawancara biasanya dokter langsung menegakkan diagnosis. Makanya kan dokter suka banyak omongnya, suka nanya. Ya bukannya kepo ya, itu memang 80% biasanya kita akan bisa menegakkan diagnosis bila wawancaranya tepat. Kemudian boleh untuk menyingkirkan yang lain, takutnya TBC dok, takutnya COVID dok, takutnya apa, kita foto ronsen kalau memang perlu ya, dan kita cek darah kalau kita curiga penyebab yang lain, karena memang ada diagnosis yang banding yang lain. Nah jadi pemeriksaan yang lain itu untuk menyingkirkan diagnosis, sehingga diagnosis kita tajam dan tidak salah. Gitu. Penyakit asma ini sendiri tuh bisa disembuhkan nggak sih dok? Kalau iya tuh seperti apa dok pengobatannya? Jadi pengen tahu dok. Iya, ini pertanyaannya sulit-sulit gampang ya. Ya sebenarnya asma memang untuk sensitivitasnya kita nggak bisa sembuhkan. Karena itu memang genetik. Ada 80 gen yang terlibat di tubuh kita yang mempengaruhi semua respon-respon kita terhadap suatu alergen atau suatu zat. Jadi kita nggak bisa ganti begitu saja gitu respon inflamasi, respon-respon tubuh kita. Jadi dokter itu sasarannya adalah mengontrol, mengendalikan asma. Jadi bukannya nggak bisa sembuh terus akhirnya jadi putus asa, enggak juga. Jadi kalau mematuhi apa yang sudah diberitahu oleh dokter, asma itu definisinya asma terkontrol. Jadi seperti kita yang nggak punya asma. Ya, bisa hidup seperti biasa. Asal udah tahu caranya, dan dokter akan masuk di situ untuk lihat obat apa yang tepat buat pasien sehingga nanti quality of life. Jadi kita sasarannya adalah mengontrol asma dan
meningkatkan quality of life pasien. Dua itu sih, Angie. Oke, kondisi seperti apa nih dok? Di mana pasien itu harus minum obat atau menggunakan inhaler? Kan kita tahu kan kalau asma tuh suka pakai alat yang itu loh dok, yang disemprot di mulut. Asma itu selain tadi asma akut, asma ringan, sedang dan berat, ada juga definisi asma persisten, Angie. Asma intermittent. Jadi asma intermittent itu biasanya tidak perlu pakai inhaler yang terus-terusan. Kalau sudah masuk asma persisten, kita memerlukan controller namanya. Jadi obat-obat untuk mengendalikan asma tergantung derajat asmanya. Ya. Jadi dengan memakai obat itu dengan patuh, nanti derajat asmanya akan turun dari mulai persisten, kemudian jadi intermittent, dan akhirnya seperti tidak ada gejala selama berbulan, bertahun. Ya, jadi itu sasaran kami sih sebenarnya untuk mengobati asma. Karena kan ada yang, aduh jadi ketergantungan nih sama inhaler gitu kan ya, enggak juga dok. Itu pendapat yang mungkin kurang tepat, karena sebenarnya bukan ketergantungan, tapi memang pasiennya membutuhkan itu, ya. Nggak kayak seperti narkoba kita nggak butuh, Tapi kalau ini memang penyakitnya memang ada terus dan kita memerlukan obat. Dan obat itu memang sudah disesuaikan, Angie. Jadi kita juga mengacunya di forum internasional memang sudah ada guideline ya yang jadi yang harus kita ikuti. Dan itu efek sampingnya sangat minimal buat pasien asal pemakaian obatnya juga salah satunya tuh. Pemakaian obat harus benar. Biasanya saya cek tuh biasanya masih banyak yang salah tuh. Sehingga menurunkan angka keberhasilan kontrol asma, mengontrol asma, dan yang kedua efek samping yang jadinya bisa terjadi kalau pemakaian obatnya kurang tepat gitu. Mungkin udah enak sedikit udah gitu ya, jadi nggak tuntas ya. Iya betul. Nah itu salah satu tadi efek dari kalau nggak tuntas, tidak tertangani dengan baik, apakah akan ada komplikasi penyakit lain nih dok? Ya. Compliance itu memang perlu sih. Jadi kepatuhan memakai obat secara disiplin, teratur, sesuai yang diberikan oleh dokter. Komplikasi asma sebenarnya bisa jadi infeksi kalau tidak ditangani. Jadi misalnya karena banyak lendir, jadi bakteri ikutan deh. Atau kena virus, ya gampang. Terus kemudian imunnya jadi lemah karena sesak napas, stres, capek karena serangan terus kan kalau malam, sehingga imunitas lemah sehingga bisa kena apa saja. Bakteri, virus, jamur, itu komplikasi infeksi. Kemudian bisa sampai parunya kempes karena saat serangan menggunakan usaha napas yang sangat berat sehingga harus dipakai alat-alat tertentu. Jadi memang pengobatannya memang harus baik ya, karena komplikasi bisa saja terjadi. Di saat seorang perempuan hamil, ibu hamil terkena asma, itu akan atau mungkin dia punya riwayat asma gitu ya, apakah akan berpengaruh pada kehamilannya dok? Ya tentu saja. Kalau kurang oksigen, kalau asmanya tidak terkontrol, lagi-lagi asma yang tidak terkontrol ya, jadi kerjanya sering kambuh. Kalau asma itu tidak terkontrol artinya dia sering kambuh. Nah tentu saja akan mempengaruhi tumbuh kembang bayi. Bahkan bisa menyebabkan prematur, berat badan lahir rendah. Ya, kalau misalnya tidak ditangani dengan baik ya. Jadi memang sangat membuat. Kenapa? Karena kurang oksigen. Kurang oksigen yang terjadi pada serangan asma. Kalau terlalu sering ya pastinya tentu saja mengganggu dan bisa mempengaruhi kualitas kesehatan ibu hamil secara umum. Jadi nggak boleh disepelein ya pada dasarnya asma itu ya dok ya? Iya. Oke. Nah cara mengatasi asma ibu hamil yang kambuh asmanya gimana tuh dok? Boleh pakai inhaler? Boleh. Jadi sebenarnya sama saja sih Angie, pengobatannya sama saja. Jadi tentu saja hindari triggernya, faktor pencetus. Yang kedua nanti dokter akan melihat derajat asma. Ini perlu pakai inhaler atau tidak. Ya, kemudian harus dipakai dengan baik sehingga frekuensi serangan akan sangat minimal dan akhirnya melahirkan dengan aman dan baik. Gitu. Sebagai penutup, penyakit asma itu bisa dicegah nggak sih dok? Maksudnya kan ini genetik dan ada riwayat alergi pada keluarga, itu menjadi penyebabnya juga. Ini bisakah ada yang bilang gini, kalau anak orang asma tuh nggak boleh olahraga, benar nggak sih itu dok? Ya. Bisa saja, tentu saja bisa dicegah ya. Nomor satu menghindari faktor pencetus. Itu inti dari pengobatan asma adalah avoidance. Nomor 2 avoidance, nomor 3 avoidance. Cuma 3 itu aja. Yang kedua adalah meningkatkan imunitas kita secara umum ya. Jadi menghindari faktor pencetus. Kemudian yang kedua tidak boleh imunitasnya turun. Olahraga tentu saja meningkatkan imunitas.
Tetapi harus bertahap dan menyesuaikan dengan derajat kebugaran pasien kita semua ya. Jadi kalau memang pemula ya tentu saja olahraganya yang ringan dulu, berapa menit dulu, kemudian naik ya. Gitu. Boleh maraton nggak tuh kalau orang asma? Boleh, banyak teman saya yang maraton, tapi tentu saja bertahap. Yes. Oke. Jelas ya, kita jadi tahu nih ya tentang asma. Jadi semakin paham gimana cara mencegahnya dan juga semakin tahu penanganannya seperti apa kalau memang ada anggota keluarga atau mom sendiri mengalami asma ya. Nah, sudah jelas obrolan kita, sudah paham, sudah dapat ilmunya. Terima kasih Dr. Heiza Bigita SPP, dokter spesialis paru dari EMC Hospital Alam Sutera, udah kasih kita ilmu tentang penyakit asma ini atau asma ini sendiri. Terima kasih dokter. Sama-sama. Dan juga terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan podcast Mother and Beyond. Sampai jumpa moms.